Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri, nama saya Deda Semara Putra. Nama saya Adam Ahmadin Safiro. Nama saya Dewi Putri Maharani. Nama saya Muhammad Salam. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi yaitu perencanaan Green Hotel. Untuk definisinya, Green Hotel merupakan salah satu bagian dari Green Tourism Product, sedangkan Green Tourism sendiri merupakan komponen dari Sustainable Tourism yang didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan untuk mewujudkan keberlanjutan dengan cara melestarikan sumber daya alam, budaya, serta memberikan sumbangan pada sektor ekonomi. Sebaliknya, hotel konvensional atau non-green hotel seringkali dihubungkan dengan isu-isu yang berhubungan dengan penurunan terhadap kondisi lingkungan serta penyanyian sumber daya. Hotel konvensional di tempat telah memproduksi bahaya yang besar terhadap lingkungan melalui penggunaan barang yang tidak dapat didaur ulang, seperti air, energi pemanas, ventilasi, suhu udara. Next. Oke, selanjutnya ada penerapan konsep Green Hotel. Kelompok kami mengambil contoh dari penerapan kebijakan konsep Green Hotel di Aston Hotel dan Resort Bogor pada manajemen jaringan hotel seperti Nia Hotel dan Viv Hotel. Yang pertama ada seluruh unit organisasi menyusun action plan sesuai sektornya. Yang dimaksud adalah 320 kemajuan dalam penelitian ekonomi, bisnis dan manajemen. Volume 52 Aston Hotel dan Resort Bogor berperan besar dalam membantu Neo Hotel dan Green Savannah Sentul City untuk mengembangkan rencana aksi dalam implementasi kebijakan konsep hotel ramah lingkungan. Berdasarkan lokasinya, Neo Hotel dan Green Hotel Sentul City diberkati dengan udara yang sejuk dan dikelilingi pepohonan, sehingga hotel ini dapat menerapkan konsep Green Hotel dalam operasionalnya. Begitu pula dengan Viv Hotel, budget hotel dari manajemen jaringan Espus Logo yang diharapkan memiliki konsep budget hotel namun tetap menerapkan konsep Green Hotel dalam operasional sehari-harinya guna mewujudkan hotel yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang nomor 2 ada anggota tim diberi keleluasan untuk mengemukakan gagasan dan memberikan saran yang membangun demi keberhasilan kegiatan pelestarian lingkungan. Perkembangan operasional hotel dalam konsep Green Hotel memerlukan adanya Green Team atau ECO tim khusus yang berfokus hanya pada melakukan kegiatan Green atau ECO. Anggota Green Team ini diberikan keleluasan yang menyampaikan ide dan saran karena setiap hotel memiliki tema yang berbeda-beda walaupun berada dalam satu jaringan manajemen yang sama. Misalnya saja jaringan manajemen SC Village, Aston Hotel dan menerapkan pendirinya pada jaringan manajemen seperti Neo Hotel, Green Savannah, Sentul City, dan Viv Hotel untuk membentuk hotel yang memiliki kesadaran lingkungan. Yang nomor 3 ada dukungan pendanaan dari manajemen hotel. Menjalankan penerapan konsep Green Hotel, maka pihak manajemen hotel harus menyediakan dana khusus untuk mendukung kegiatan yang direncanakan. Dana yang disiapkan ditentukan berdasarkan bintang hotel tersebut, misalnya Aston Hotel dan Bogor Hotel yang harus menghadapi banyak kebijakan seperti kebijakan efisiensi energi, kebijakan efisiensi air, kebijakan pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi kebijakan tersebut diperlukan dana yang besar sehingga terbentuklah konsep Green Hotel, Dini Hotel, dan Green Savannah Sentul City dan Viv Hotel memerlukan dukungan penuh manajemen untuk membentuk Green Hotel yang sesungguhnya. Dampak jangka panjangnya diharapkan bermanfaat bagi manajemen hotel. Yang nomor 4 ada anggota tim melakukan kegiatan sesuai rencana. Di dalamnya bermuat seperti tim tersebut harus menjalankan kegiatan sesuai rencana yang telah disepakati. Aston Hotel dan Resort Bogor dan jaringan manajemen Archipelago
Ne Hotel dan Green Savannah Sentul City dan Viv Hotel bekerja sama dalam membentuk Green Team dan rencana kegiatan hotel. Mereka perlu melaksanakan kegiatan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Aston Hotel Bogor dan N Resort juga mendukung dalam menyediakan data kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan dalam pembentukan tim Green Hotel dan memberikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang nomor 5 ada pengelolaan hotel melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap proses kegiatan. Yang dimaksud di sini adalah proses kegiatan selain Aston Hotel dan Resort Bogor, pengelolaan hotel Neo Hotel dan Green Savannah Sentul City dan Five Hotel berperan besar dalam memantau dan mengawasi proses pembangunan berkonsep ramah lingkungan secara berkala. Para pengelola hotel juga harus memahami konsep Green Hotel sehingga dapat menggambarkan kondisi kerja dan mencapai tujuan bersama dengan Green Team dan staf lainnya. Yang nomor 6 ada seluruh anggota tim dilibatkan dalam memantau dan mengawasi pekerjaan dan wajib segera melaporkan kepada ahlinya jika menemukan permasalahan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Yang dimaksud di sini adalah tidak hanya Aston Hotel dan Resort Bogor, seluruh anggota tim juga harus dilibatkan dalam pengawasan dan pengawasi pekerjaan. Misalnya, jika dalam praktek nyata masih banyak yang tidak mengikuti peraturan yang dibuat oleh tim Go Green, perlu adanya pendekatan lain terhadap orang-orang tersebut agar mereka dapat mengikuti aturan-aturan berlaku dalam membentuk konsep Green Hotel. Proses ini dapat dilakukan oleh Neo Hotel dan Green Savannah Sentul City dan Viv Hotel. Yang terakhir ada penyelesaian masalah dilakukan sesegera mungkin. Yang dimaksud adalah Green Hotel, Dini Hotel, dan Green Savannah Sentul City dan Viv Hotel, pihak manajemen perlu segera melakukan tindakan untuk mengawasi permasalahan apabila permasalahan tersebut menghambat terbentuk konsep Green. Tujuannya hanya untuk memastikan konsep Green Hotel dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan 321 kemajuan dan penelitian ekonomi bisnis dan manajemen. Volume 52 harapan dari manajemen hotel, kendala atau permasalahan akan dilakukan karena untuk menerapkan konsep hijau diperlukan kesadaran dan setiap individu yang mempunyai dan visi yang sama. Next. Yang selanjutnya adalah dimensi dari Green Hotel. Yang pertama ada Green Design. Green Design merupakan hotel yang memiliki pertimbangan terhadap lingkungan sekitar dalam perencanaan dan desainnya, sehingga tidak menyebabkan kemerosotan terhadap sistem ekologi lokal. Elemen-elemen dalam Green Design antara lain yang pertama yaitu arsitektur, sepenuhnya mempertimbangkan desain dan penggunaan pencahayaan alami. Pintu dan jendela harus dengan efektif melindungi kebisingan serta menggunakan desain interior yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah energi baru. Memanfaatkan energi baru dan sumber energi yang dapat diperbarui seperti angin, hydropower, tenaga surya, serta biomasa dan tenaga panas bumi. Dan elemen yang terakhir yaitu konservasi air, menggunakan sistem pengumpulan air hujan, membangun toilet hemat air, dan mengurangi emisi polusi. Untuk dimensi yang kedua yaitu adalah energi manajemen, mengimplementasikan metode baru penghematan energi. Contohnya yaitu memanfaatkan energi tenaga surya dan teknologi penghematan air. Dimensi Green Hotel yang ketiga yaitu environmental protection atau perlindungan lingkungan. Yang pertama adalah alat-alat perlindungan lingkungan, misalnya seperti menggunakan kulkas dan pendingin ruangan tanpa freon. Terus yang kedua adalah dalam lingkungan dalam gedung, menggunakan dekorasi ramah lingkungan dan diberi tanda ramah lingkungan. Untuk dimensi yang ketiga yaitu adalah reduce consumption. Yang pertama ada kamar tamu, mengurangi pencucian linen, mengurangi ketersediaan suplai kamar seperti sabun dan sampo,
meniadakan atau menyederhanakan pengemasan barang-barang di kamar. Yang selanjutnya di tempat makan, tidak menggunakan peralatan makanan sekali pakai, menghemat kertas dan bahan yang perlu dicuci dikelompokkan sehingga dapat menghemat penggunaan deterjen dan air. Itu dimensi yang kelima, yaitu adalah green product and service. Kamar tamu hijau atau mendesain ruangan dan lantai bebas rokok, menginstalasi sistem ventilasi sentral, mengurangi frekuensi, penggantian barang-barang tamu, penyaringan air minum, dan menghias kamar dengan tanaman. Yang selanjutnya adalah makanan hijau, menggunakan bahan organik dan sayuran segar untuk memastikan keamanan bahan-bahan makanan mentah, kantin bebas rokok, tidak menjual makanan dari binatang langka, dan tidak menggunakan produk yang diproduksi oleh perusahaan yang membahayakan lingkungan. Dan yang terakhir, dimensi Green Hotel yang terakhir yaitu socio-economic and environmental benefits, yaitu memberikan pelatihan mengenai green program untuk karyawan-karyawan yang bekerja di hotel. Next. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah mengimplementasikan Green Hotel pada hotel. Yang pertama yaitu pembentukan tim berkelanjutan. Langkah pertama adalah membentuk tim khusus atau komite yang bertanggung jawab untuk merencanakan, menerapkan, dan memantau praktik berkelanjutan di sebuah hotel. Tim ini harus mencakup berbagai departemen, termasuk manajemen umum, staf teknis, dan pengelolaan fasilitas. Langkah yang kedua yaitu evaluasi dampak-dampak lingkungan. Lakukan audit dampak lingkungan hotel Anda. Identifikasikan area-area di mana perubahan diperlukan seperti penggunaan energi, penggunaan air, pengelolaan limbah, dan praktik operasional lainnya. Langkah yang ketiga yaitu penetapan tujuan berkelanjutan. Tentukan tujuan berkelanjutan yang spesifik, terukur, dan realistis untuk hotel. Misalnya, menetapkan target untuk mengurangi konsumsi energi atau air sebesar 20% dalam waktu 1 tahun. Yang selanjutnya adalah perencanaan energi dan air yang efisien. Identifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan air. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi hemat energi seperti pencahayaan LED atau panel surya, serta pemakaian peralatan-peralatan yang hemat air. Yang selanjutnya ada manajemen limbah dan daur ulang. Tetapkan praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan sistem daur ulang, composting, dan pemilahan sampah. Yang selanjutnya adalah pelatihan dan kesadaran karyawan. Berikan pelatihan kepada staf hotel tentang praktik berkelanjutan dan dampak positifnya. Ajak karyawan untuk berpartisipasi dalam inisiatif berkelanjutan. Yang ketujuh ada reduksi plastik sekali pakai. Kurangi atau hilangi penggunaan plastik sekali pakai dalam operasional hotel, seperti penggantian botol plastik dengan botol air minum kemasan ulang, atau penggunaan alat makan dan minuman yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya, penawaran produk dan layanan berkelanjutan. Sediakan produk dan layanan yang berkelanjutan, seperti makanan organik atau produk perawatan tubuh ramah lingkungan dalam kamar tamu. Yang selanjutnya adalah pendauran kertas. Gunakan kertas yang sudah didaur ulang dalam semua proses administratif dan komunikasi dengan tamu. Yang nomor 10 ada sertifikasi keberlanjutan. Pertimbangkan untuk mengikuti program sertifikasi berkelanjutan seperti LAED dan gunakan panduan mereka untuk memandu perubahan dalam operasional hotel. Yang nomor 11 ada promosi kesadaran tamu. Edukasi terhadap tamu tentang praktik berkelanjutan yang diterapkan oleh hotel dan bagaimana mereka dapat berkontribusi, misalnya dengan menghemat air dan energi selama masa inap mereka di hotel. Yang nomor 12 ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Jalin kemitraan dengan komunitas lokal dan dukung inisiatif berkelanjutan di daerah tersebut. Yang terakhir ada evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Terus pantau dampak praktik berkelanjutan hotel dan lakukan perbaikan jika diperlukan.
berkomunikasi secara terbuka tentang kemajuan dan pencapaian berkelanjutan hotel. Next. Yang selanjutnya ada orientasi dasar penerapan Green Hotel, yaitu ada 4. Yang pertama, recycle material. Yang kedua, recyclable. Yang ketiga, low polluting. Yang keempat, energy saving. Untuk yang pertama, yaitu recycle material. Dimensi recycle material merupakan penggunaan bahan-bahan bangunan seperti aluminium, kaca, besi, baja, batu bata yang diprioritaskan untuk menjalankan green construction. Green Hotel seharusnya menyediakan fasilitas dan pelayanan dengan unsur perlindungan terhadap lingkungan. Contohnya adalah membangun sebuah hotel dengan material konstruksi yang telah didaur ulang tanpa membahayakan keamanan. Yang kedua yaitu recyclable. Dimensi recyclable adalah ketika sampah dipisahkan menjadi sampah kertas, sampah botol kaca, aluminium, maupun besi, dan botol plastik. Sampah tersebut kemudian didaur ulang oleh perusahaan dan dapat menghasilkan produk baru yang ramah lingkungan. Untuk ketiga, yaitu low polluting. Polusi terhadap lingkungan disebabkan oleh konsumsi energi yang berlebihan yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Hal ini terjadi mengikuti perkembangan industri pariwisata dan perekonomian. Hotel mempromosikan ide mengenai perlindungan terhadap lingkungan melalui operasi-operasi daur ulang, perencanaan sistem daur ulang, dan memanfaatkan energi surya, energi angin, energi biomasa, dan tenaga hidrolik. Ketika hotel dapat menggunakan energi secara efektif, secara langsung akan mengurangi polusi lingkungan, dan di sisi lain dapat meningkatkan reputasi serta mengurangi biaya. Untuk yang terakhir yaitu energi saving. Dimensi energi saving adalah ketika hotel melakukan penghematan air dan energi, serta meningkatkan prosedur pelayanan atau menambahkan ide perlindungan lingkungan ke dalam pelatihan yang dilaksanakan. Dari polusi lingkungan yang disebabkan oleh industri perhotelan adalah dari konsumsi energi, air, dan bahan-bahan yang berlebihan pada kegiatan operasionalnya, di mana sumber daya yang terbuang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang pertama yaitu ada keunggulan penerapan Green Hotel. Yang pertama yaitu mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Yang kedua, penerapan teknologi dan praktik inovatif untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu menghemat biaya operasional dalam jangka panjang melalui penggunaan energi dan sumber daya yang lebih efisien. Untuk yang keempat yaitu pemberian insentif fiskal atau pajak yang lebih rendah kepada Green Hotel oleh pemerintah. Untuk yang terakhir yaitu seringkali berkolaborasi dengan pemasok lokal dan mendukung komunitas setempat dalam menciptakan manfaat ekonomi dan sosial di daerah sekitar. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu investasi awal dalam teknologi dan praktik berkelanjutan dapat lebih mahal, memerlukan pemeliharaan teknologi yang lebih intensif. Kurangnya wilayah yang memiliki infrastruktur untuk mendukung praktik berkelanjutan. Kurangnya konsistensi dan kesadaran dalam praktik berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu diperlukan perubahan budaya organisasi yang signifikan agar bisa mengadopsi budaya berkelanjutan yang baru.
Yang selanjutnya ada pengaruh konsep Green Hotel terhadap minat berkunjung wisatawan. Yang pertama itu ada konsep Green Hotel dapat meningkatkan kesadaran wisatawan tentang isu-isu lingkungan dan berkelanjutan. Wisatawan yang peduli tentang lingkungan cenderung memilih untuk menginap di hotel yang menerapkan praktik berkelanjutan. Selain itu, konsep ini menawarkan pengalaman unik seperti desain ramah lingkungan atau praktik berkelanjutan yang menciptakan nuansa khusus menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman yang berbeda. Lalu yang kedua, hotel-hotel berkelanjutan juga dapat membangun citra merek yang bertanggung jawab dan melibatkan tamu dalam praktik berkelanjutan, menciptakan rasa keterlibatan dan tanggung jawab pada tamu. Harga yang kompetitif atau diskon khusus bagi pendukung praktik berkelanjutan dapat meningkatkan minat berkunjung. Lalu yang selanjutnya, selain itu praktik berkelanjutan seperti penggunaan energi yang efisien, manajemen limbah yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan upaya melestarikan alam sekitarnya juga memiliki dampak positif pada minat berkunjung wisatawan. Wisatawan semakin memperhatikan upaya hotel dalam mengurangi konsumsi energi, mendaur ulang, menggunakan bahan ramah lingkungan, dan melestarikan alam sekitarnya. Yang terakhir ada hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Green Hotel memiliki pengaruh positif terhadap minat berkunjung wisatawan. Wisatawan lebih memperhatikan praktik berkelanjutan dalam memilih akomodasi, dan mereka cenderung lebih tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang memiliki hotel-hotel ramah lingkungan. Praktik berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga dapat menjadi aset penting dalam industri pariwisata yang bersaing. Selanjutnya ada regulasi penerapan Green Hotel di Indonesia. Regulasi dan pedoman di Indonesia mendukung konsep Green Hotel dengan fokus pada praktik berkelanjutan seperti penggunaan energi efisien, manajemen limbah yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pelestarian alam sekitarnya. Beberapa peraturan penting termasuk peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20 tahun 2016 yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam penerapan Green Hotel seperti pengelolaan limbah. Lalu yang selanjutnya ada program sertifikasi Green Hotel yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kerjasama dengan LSM juga menjadi bagian dari upaya mendukung praktik berkelanjutan dalam industri perhotelan. Regulasi ini memainkan peran penting dalam mendorong hotel-hotel di Indonesia untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mendukung pelestarian alam. Berikutnya ada regulasi lingkungan untuk Green Hotel mencakup berbagai aspek praktik berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan energi efisien, dan penggunaan air hemat. Hotel harus mematuhi pedoman terkait pemisahan limbah, daur ulang, dan pengelolaan limbah yang berbahaya. Regulasi juga mengatur penggunaan energi air dan bahan bangunan ramah lingkungan. Beberapa regulasi menuntut sertifikasi berkelanjutan seperti LEED dan memberikan insentif fiskal atau pajak rendah kepada Green Hotel untuk mendorong penerapan praktik berkelanjutan. Pelaporan berkata tentang praktik berkelanjutan kepada pihak berwenang atau publik menciptakan transparansi. Regulasi lebih luas tentang keberlanjutan lingkungan juga berlaku, menjadikan hotel-hotel sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Yang terakhir ada regulasi lingkungan untuk Green Hotel bervariasi. Green Hotel perlu memahami dan mematuhi standar praktik berkelanjutan yang berlaku di lokasi mereka. Ini tidak hanya membantu mencapai status Green Hotel, tapi juga memberikan manfaat lingkungan dan potensi insentif dari pihak berwenang. Next, selanjutnya. Lalu untuk slide terakhir ini ada kesimpulan. Dari pemaparan di atas bahwa Green Hotel adalah jenis hotel yang berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan kita dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah yang bijaksana, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di antara tamu dan staf. Green Hotel bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan mereka dan mendukung keberlanjutan. Regulasi lingkungan yang berlaku untuk Green Hotel bervariasi berdasarkan negara, wilayah, atau pemerintah daerah. Oleh karena itu,
Hotel-hotel perlu memahami regulasi yang berlaku di lokasi mereka dan mematuhi standar praktik berkelanjutan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Ini membantu hotel mencapai status green hotel dan memberikan manfaat lingkungan serta kemungkinan insentif dari pihak berwenang. Konsep green hotel juga bukan hanya memiliki dampak positif pada keberlanjutan lingkungan, tapi juga dapat meningkatkan minat kunjung wisatawan. Ini menunjukkan bahwa praktik berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga dapat menjadi aset penting dalam industri pariwisata yang bisa. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.